Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta para anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Mendagri, Ketua KPU, Bawaslu dan DKPP sejajaran. Terima kasih atas kesempatan. Pak Mendagri, saya masih ingat ketika Pilkada serentak mau dilaksanakan Desember 2020, saya menyatakan dengan yakin bahwa tidak akan ada masalah dan mendukung penuh. Tapi sekarang untuk pemilu serentak 2024 dengan kompleksitas yang sangat tinggi, saya merasa ragu bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi tadi dipaparkan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh Pak Mendagri sendiri, bahwa kompleksitas untuk pemilu 2024 ini yang serentak memang sangat tinggi. Mulai dari komisioner KPU yang akan mengakhiri masa jabatan, kemudian dari kesediaan produksi alat-alat untuk penyelenggaraan pemilu yang tahun 2019 ternyata juga ada kendala, ya. Kemudian pola 5 kartu suara juga masih masalah. Kemudian yang meninggal dan yang sakit sampai sekarang juga belum tahu alasan yang tepatnya. Jadi pertanyaan kami untuk Pak Mendagri dengan para penyelenggara pemilu ini, yakin enggak pemilu 2024 ini bisa terlaksana dengan baik, menunjukkan kualitas pemilu dan demokrasi yang terjamin, gitu. Lebih-lebih lagi, apakah KPU juga sudah menanyakan atau melakukan survei lah kecil-kecilan atau secara formal kepada masyarakat? Dengan kompleksitas yang tinggi ini, masih ada enggak masyarakat yang siap menjadi KPPS? Melihat beratnya beban kerja dan yang meninggal yang terdahulu, tanpa ada penghargaan yang jelas dari pemerintah, ya. Termasuk masyarakatnya, apakah siap mereka sekarang untuk melaksanakan pemilu serentak, ya, mulai dari presiden, badan legislatif dan kepala daerah. Saya kira masukan dari Pak Mendagri dan dari KPU, Bawaslu, DKPP untuk pemerintah dan kepada kami Komisi 2 ini sangat diperlukan. Walaupun prolegnas sudah dinyatakan dicabut kaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu, saya kira kalau memang kondisinya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan masyarakat, kan masih ada jalan keluar, diterbitkan PP yang baru barangkali, Perpu yang baru. Nah, ini kan partisipasi masyarakat ini sangat penting saya kira. Yang kedua, Pak Mendagri, ya, tadi sudah banyak disinggung oleh kawan-kawan kaitan dengan PJ, pejabat kepala daerah yang akan cukup lama memimpin di daerah. Ya, kemudian mungkin di tahun 2024 akan ada PLT yang akan melaksanakan pilkada kembali. Jadi mungkin lebih dari 500 kepala daerah yang PJ dan yang PLT. Saya yakin bahwa perilaku kepemimpinan yang PJ dan yang definitif itu berbeda. Ya. Kita sama-sama paham barangkali kalau yang diangkat pasti lebih memperhatikan pertanggungjawabannya kepada yang mengangkat. Sedangkan kalau yang dipilih, ya tentu akan lebih memperhatikan yang memilih dari segi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Ya. Kemudian dengan jumlah yang demikian banyak, kira-kira personalnya yang akan menjadi PJ PLT ini sudah dihitung oleh Pak Mendagri atau belum, gitu ya? Apakah memang akan diturunkan berjenjang untuk gubernur dari Mendagri ke Mendagri, kalau untuk bupati wali kota dari provinsi. Sebab saya melihat di pemilu kada kemarin
ternyata PJ Bupati juga ada yang diturunkan dari Kemendagri gitu ya. Nah ini kalau 500 sekian, apa ini tidak mengganggu terhadap kegiatan di Kemendagri dan di provinsi juga ya. Atau di masyarakat kan muncul, apakah akan ada dari instansi lain yang akan menjadi PJ atau PLT. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik barangkali Pak Mendagri. Yang berikutnya ya, ini agak menyimpang sedikit Pak Mendagri, tadi sudah banyak sampaikan ya mengenai COVID-33 di daerah ya. Saya kira Bina Keuangan Daerah itu kan adanya di Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah. Saya kira tidak ada yang secara khusus di Kementerian Keuangan yang melakukan pembinaan terhadap keuangan daerah. Tapi faktualnya barangkali di daerah memang lebih ketergantungan terhadap Kementerian Keuangan, termasuk Pemda-Pemda, provinsi, kabupaten, kota, saya kira kurang mengenal Komisi 2 apa ketua. Ya. Padahal mitra Pak Mendagri ini adalah Komisi 2. Bina Keuangan Daerah barangkali adanya di Pak Mendagri, tinggal bagaimana memperkuat Bina Keuangan Daerah ini. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin satu lagi untuk KPU, ya kalau memang ini terjadi terlaksana pemilu 2024, saya kira verifikasi parpol Pak, yang sudah ada di lembaga DPR RI ini nggak usah diverifikasi lagi lah. Capek-capek begitu kan, buang-buang energi, buang-buang biaya. Ya kalau yang sudah eksis ya tidak usah diverifikasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.